Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Nah, siang ini saya mendapat tamu yang luar biasa, seorang tokoh nasional, orang pandai. Ya. Beliau akan ikut dalam kontestasi politik di Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Ilham Akbar Habibie. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Pak Adi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah terima sehat, kasih. ya. Ya. Kesibukan apa Pak hari-hari ini Pak? Nah, kalau hari ini dan Iya. beberapa minggu yang lampau, tentunya saya banyak sibuk dengan hal-hal terkait dengan pencalonan. Pencalonan, Ya. ya, oke. Ya, banyak ke media atau ketemu dengan orang yang Iya. dengan tokoh, juga dengan organisasi. Iya, Itu iya. sangat banyak menyita waktu saya. Iya. Tentu karena ini adalah masa transisi. Iya, iya. Saya kan sebetulnya latar belakangnya pengusaha, Ya. atau juga profesional, atau juga aktivis di beberapa organisasi. Itu masih jalan terus, tapi memang menurun sekarang ya. Iya. Jadi saya kira kalau pada suatu ketika mungkin 90% lebih daripada kegiatan saya semuanya terkait dengan pencalonan. Iya, Tapi oke. ya sekarang masih setengah-setengah. Iya. Pak, beberapa waktu yang lalu memang saya agak terkejut juga mendengar berita bahwa ada muncul nama Pak Ilham Habibie di kontestasi politik Jawa Barat. Kan sebelumnya kami nggak ngeh juga apakah Iya. kemudian tiba-tiba muncul. Nah, pertanyaannya mengapa ke politik Pak? Iya, buat saya ini politik tidak lain daripada satu jalur untuk mencapai tujuan. Tujuan saya dari dulu sama, yaitu adalah mau membangun negara dan bangsa melalui kontribusi saya yang memang fokusnya di bidang ekonomi dan industri. Ekonomi dan industri. Ya, jadi saya dengan latar belakang saya secara dari segi pendidikan dan juga profesional, saya seorang insinyur. Iya. Saya juga lama kerja di bidang industri pesawat terbang. Saya juga ada pengalaman di banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan industri pesawat terbang. Tapi memang sudah puluhan tahun saya bekerja di beberapa bidang terkait dengan ekonomi dan industri, baik sebagai profesional maupun sebagai pengusaha. Dan fokus saya untuk Indonesia ini, di manapun saya bekerja, di sektor manapun, ini kan tadi sudah ada 3 sektor ya, Iya. ekonomi, industri, organisasi, Iya. kemasyarakatan atau profesi, dan yang ketiga saya tadi belum sebut itu adalah saya juga masih aktif di bidang akademia atau sektor akademia. Saya Iya. pernah mendirikan satu universitas. Tapi titik berat saya, tujuan saya selalu untuk membangun negara dan bangsa melalui kemampuan kita di bidang teknologi, inovasi, industri, yang juga akan melahirkan banyak sekali lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat kita. Nah, kalau boleh tahu Pak, prosesnya masuk ke politik itu seperti apa? Apakah Pak Ilham melamar atau dilamar atau bagaimana Pak? Nah, saya tadi belum selesai. Jadi Oke, begini, maaf. jadi jadi tujuan itu waktu saya masih kerja di 3 sektor itu, ekonomi dan industri, akademisi, dan juga organisasi itu Iya. sama. Saya Iya. mau membangun itu melalui teknologi, inovasi industri, dan dengan menyediakan lapangan pekerjaan tentunya perlu ada orang yang dididik. Sekarang saya pindah jalur gitu ya, Pindah tapi jalur. tujuannya sama. Tujuannya sama. Ya, Oke. itu. Jadi sebetulnya buat saya memang politik adalah satu cara untuk mencapai tujuan, tapi tujuan buat saya tetap sama. Jadi dalam hal itu saya nggak banyak berubah. Politik hanya jalan aja ya. Ya, adalah jalan yang lain untuk menuju Iya. tujuan. Tujuannya sama, tapi kadang memang kita harus ambil jalan yang lain untuk mencapai tujuan Oke. itu lebih baik. Apakah 3 jalan sebelumnya sudah Nah, saya kira optimal atau bagaimana Pak? Ya, begini, kalau kita mau mempunyai dampak, Ya. kadang memang kita harus aktif di politik. Ya. Ya. Karena kalau kita tidak aktif, kalau memang semuanya di satu negara berjalan dengan baik dan benar, ya kita tidak harus aktif, karena semuanya sudah ke area benar. Ya, oke. Yang saya lihat di Indonesia harus kita dengan, maksudnya secara kelompok, ya, massal, kita perbaiki adalah kemampuan kita untuk mendorong industri menjadi motor ekonomi yang utama. Ya. Yang sudah belasan tahun tidak terjadi. Karena kalau kita lihat dalam kenyataannya, pertumbuhan industri di Indonesia selalu di bawah pertumbuhan ekonomi.
secara keseluruhan. Oke. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi misalnya 5%, industri itu tumbuh dengan hanya 4%. Dan itu kita sebut kalau Pak Adi baca di media disebut sebagai deindustrialisasi. Di industri, Ya, bahkan deindustrialisasi yang dini, terlalu dini. Kenapa? Kita belum merupakan negara yang sudah punya industri kuat. Jadi kita belum nyampe di situ, kita udah mulai menurun gitu dari segi industri, dan itu menjadi tantangan buat kita semua. Kenapa? Karena kita punya tujuan besar, kita mau menjadi negara maju, Indonesia emas. Indonesia emas ini memerlukan satu industri yang kuat untuk menjadi lokomotif ekonomi, untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, laju ekonomi kita, pertumbuhannya harus di atas 5%, harus sebaiknya 6 atau 7 atau 8%. Dan itu hanya bisa kita capai dengan adanya industri kuat, dan itu saat ini belum ada. Oke. Nah, Pak, kalau di Jabar, Pak ya. Belum, maksudnya tidak cukup. Ada, Iya, kita ada industri kuat, tapi nggak cukup. Nah, kalau di Jabar kan agak unik nih, Pak. Ya, Di Jabar, Jawa Barat ini ada banyak wilayah yang menjadi lumbung beras. ya, Lumbung beras. Nah, ya, bahkan itu pun sampai di Karawang yang Iya. sangat industrialis ya. ya. Nah, itu bagaimana Pak memandang itu? Nah, itu memang kita kalau melihat suatu negara, suatu ekonomi, jangan kita terlalu berpikir hitam putih. Iya. Semuanya itu ada tempatnya. Kita lihat aja negara lain, misalnya Jepang. Jepang juga masih ada lumbung padinya. Tapi yang memajukan Jepang menjadi industri maju, negara maju bukan kemampuan di pertanian dia, yaitu adalah industri dia. Begitupun juga Korea, begitupun juga Cina. Semuanya itu punya pertanian yang berjalan dengan baik, dan itu memang semua negara mau mempertahankan itu karena alasannya strategis. Ya. Kalau misalnya dia ada masalah di perdagangan komoditas global yang beberapa tahun yang lalu pernah terjadi karena perang antara Ukraina dan Rusia, mungkin yang masih berjalan tapi harganya melonjak sekali. Oleh karena itu banyak negara sadar ya kita memang harus punya ketahanan pangan itu perlu sekali. Tapi itu menjadi faktor lebih strategis untuk kita bisa menghadapi krisis-krisis yang kadang memang ada. Tapi bukan bagian ekonomi yang mendorong negara itu menjadi negara maju. Iya. Itu adalah prasyarat yang perlu kita penuhi, tapi yang menentukan kita maju menjadi tujuan kita bersama itu industrinya. Oke. Jadi tidak ada salahnya di Jabar itu ada lumbung padi di Karawang atau juga di Indramayu. Iya. Dan di antara Cikampek dan Bekasi juga ada koridor industri yang sangat kuat. Begitupun juga di antara Jakarta dan Bogor atau Sukabumi juga kuat. Kemudian di klaster ada juga di Bandung dan juga di beberapa tempat lainnya ada secara ada beberapa lokasi kecil-kecilan gitu ya. Misalnya di Subang dan sebagainya ya. Tapi memang kita harus cari adanya koeksistensi di antara industri yang semakin kuat dan pertanian, dan juga ada perkebunan, perikanan, pariwisata yang juga harus kita perkuat. Tapi sekali lagi, lapangan pekerjaan yang kita perlukan itu harus kita ciptakan dari industri. Saya kasih contoh, kalau saat ini kita melihat di mana-mana, kita saya kira susah untuk kita mengembangkan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di sektor pertanian kan. Sudah banyak sekali di situ kan. Sekarang tetap saja banyak orang mencari kan. Generasi tuanya sudah nggak mau bertani lagi sih. Bukan, generasi muda nggak mau bertani. Dan juga sulit memang ya, karena kalau kita lihat lahan per petani seringkali itu sangat kecil ya. Dan banyakkan orang ada banyak sekali orang yang bekerja di pertanian, perkebunan, mereka itu sebagai buruh tani, bukan dia punya lahan sendiri kan. Ya betul. Ya, jadi itu yang memang menyebabkan dia punya pendapatan juga terbatas gitu ya. Sehingga kalau kita mau berkembang, kita harus memberikan satu lapangan pekerjaan di mana remunerasinya lebih tinggi daripada itu. Dan kalau menurut paham saya itu susah kita capai di pertanian. Jadi itu begitu-begitu saja. Nah, apalagi pertanian itu hasilnya kan komoditas. Jadi harganya itu bukan kita tentukan sendiri, itu harga pasar gitu ya. Kalau kita mau meningkatkan harga daripada komoditas itu perlu ada pengolahannya. Jadi itu sudah masuk kita dalam ranah industri. Jadi industrialisasi daripada sektor pertanian juga akan mendatangkan manfaat untuk petani itu sendiri. Tapi memang itu juga satu tema tersendiri mungkin. Ya. Tapi sekali lagi yang penting kita sadari, iya benar, Jabar memiliki
lebih dari 50% daripada industri di Indonesia itu di Jabar. Yang kedua di Jatim ya. Iya, betul. Jadi Jabar, Jatim itu dua-duanya hampir 90% dari industri di Indonesia. Betul, ya. Di lain pihak, kedua provinsi itu Jabar dan Jatim juga memiliki sektor petani yang kuat. Iya. Itu tidak bertentangan satu sama Iya, lainnya. iya. Harus kita juga kembangkan. Tapi saya menekankan industri itu karena kita punya tujuan besar itu. Oke. Ya, Karena oke. kita mau menjadi negara emas atau Iya. negara maju. Iya. Dan kalau menurut paham saya, kita lihat banyak contoh di depan mata bahwasanya di Asia ini tidak ada contoh di mana negara bisa maju tanpa punya sektor industri yang kuat. Itu tidak Oke. ada. Kalau menurut Pak Ilham, di Jawa Barat, Iya. industri apa yang akan diperkuat atau mungkin perlu diadakan atau apa? Nah, kita lihat dulu industri apa saja yang sudah ada di Jabar. Iya. Kalau kita lihat tadi kan ada koridor di antara katakan Jakarta dan Pantura ya, Cikampek ya, itu ke Pantura. Iya. Ada juga ya dari Jakarta ke Sukabumi. Iya. Itu sebetulnya aneka ragam ya. Aneka industri gitu ya. Aneka industri. Aneka industri. Jadi ada otomotif, Ya, ada kimia, sekarang banyak ya. farma, ada bahan material seperti kaca, semuanya ada ya, dan ratusan ribuan atau jutaan orang kerja di situ. Kalau ya di sektor di Bandung sendiri, ada klaster Bandung di situ banyak tekstil. Tekstil ya. Kemudian yang menarik juga adalah di Bandung dan beberapa tempat lainnya itu ada industri berdasarkan teknologi. Seperti PTDI, Dirgantara Indonesia, Iya. seperti Pindad, Pindad. Ya. LEN, INTI, Dahana itu bahan peledak. Iya. Ada juga PT Telkom di Bandung, ada PT KAI Kereta Api di Iya. Bandung, ada PT Pos di Bandung. Iya. Jadi di sini ada cukup banyak PT perusahaan-perusahaan semuanya BUMN Iya. yang merupakan perusahaan dengan basis teknologi. Nah, jadi kayaknya dari segi industri sudah lumayan lengkap gitu Iya. ya. Memang bisa kita tambahkan yang tentu mungkin ada di benak kita bersama adalah industri terkait dengan digital gitu ya. Iya. Ya di sini ada Telkom ya. Telkom juga selalu membina startup, ada juga perusahaan lain yang memang boleh diklasifikasikan sebagai perusahaan digital. Selain dari itu juga di Bandung atau di Jabar dikenal ekonomi kreatif ya. Betul. Ekonomi betul, Pak, kreatif ya. itu juga harus kita perhatikan dan di situ ada banyak UKM UKM, ya ya, kan bidangnya yang paling besar itu ya kuliner, busana dan kria. Tiga Ya. itu kan boleh dikatakan mungkin 90% dari UKM itu semuanya di tiga bidang itu. Nah sekarang yang harus kita adakan, menurut saya kasih contoh, ini cuma sebagai ide gitu Iya, ya. ide. Kalau menurut saya yang perlu kita perkuat lagi di Jabar adalah sektor tekstil. Tekstil. Mengapa tekstil? Karena tekstil itu mendatangkan banyak sekali lapangan pekerjaan dari dulu. Hanya saja sektor tekstil di Indonesia itu diperlemah dalam beberapa dasar-dasar yang lalu. Karena kalau kita bersaing dengan negara lain, dengan perusahaan India di misalnya. India ya atau Bangladesh atau Bangladesh, ya. Sri Lanka, Ya. Kamboja kita kalah karena mereka lebih murah daripada Lebih kita. murah. Upah buruhnya lebih murah ya. Betul, UMR-nya lebih rendah dan produktivitas mereka lumayan bagus. Kalau kita produktivitasnya mungkin bisa bersaing tapi UMR-nya lebih tinggi. Jadi karena kita memang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan itu tingkat kesejahteraan kita sudah lebih baik. Jadi kita sudah lebih maju. Jadi pendapatan per kapita per tahunnya sudah lebih tinggi dari mereka. Jadi ya itu memang ada alasannya karena memang kita lebih maju ya. Jadi kita dengan kata lain sebetulnya tidak bisa mengenakan lagi kepada bisnis model yang sama. Kalau tekstil masih bisa. Jangan lupa di banyak negara yang jauh lebih maju dari kita, misalnya Jepang, Jerman, Amerika, mereka masih punya tekstil. Apalagi Cina. Cina juga kalau kita lihat dia punya industri masih banyak tekstil. Iya. Nah, kenapa? Karena bisnis model diubah dan daya saing mereka diasah dengan adanya investasi ke arah misalnya permesinan yang paling baru. Iya. Dia mempunyai juga pekerja yang dilatih untuk bekerja lebih produktif lagi. Kemudian punya bisnis modelnya dia juga bisa mengeluarkan produk dengan cepat sekali. Logistik juga mendukung. Nah, ini kita harus lihat bagaimana kita bisa membayangkan industri tekstil ke depan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita nyatakan bahwasanya industri tekstil itu sunset industry, tidak perlu lagi kita perhatikan, itu salah. Itu salah. Jadi itu yang pernyataan seperti itulah yang menyebabkan beberapa tahun yang lalu sektor perbankan tidak mau lagi, susah sekali untuk mendapatkan pinjaman dari sektor tekstil. Memang kita juga lihat ada beberapa perusahaan yang besar
yang punya masalah gitu Iya, di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Ya, misalnya ya, tidak perlu saya sebut di sini, Iya, saya kira Bapak juga oke. tahu ya. Tapi saya kira itu tidak berarti bahwasanya kita harus tinggalkan sektor tekstil. Itu memang ada masalah dengan perusahaan tersebut, kemudian kita harus benahi masalah itu, atau kita juga harus mencari model yang baru yang apa namanya. Tapi tetap di tekstil ya, Pak? Kalau menurut saya tetap tekstil, tapi pemikiran saya adalah bagaimana bisa kita hubungkan ekonomi kreatif, daya inovasinya dengan Iya, iya. perusahaan tekstil. Karena perusahaan tekstil itu dia punya mesin, ada alat produksi, dia punya prosesnya untuk membuat barang dalam jumlah banyak. Sedangkan ekonomi kreatif itu dia punya ide-ide yang bagus, yang Iya, mungkin diperlukan untuk mengeluarkan produk yang memang diminati oleh pasar. Bisa untuk kita di Indonesia atau juga untuk seluruh dunia. Iya, fast moving Ya, fast ada moving fashion. ya. Ya. Itu ada istilahnya, ada fast fashion atau Fast sekarang fashion. ada yang namanya hyper fast fashion. Hyper fast fashion itu yang dulu itu fast fashion merek-mereknya ini saya sebut. Iya. Itu H&M atau Iya. Zara atau Uniqlo itu fast fashion, cepat ya. Iya. Yang super fast itu kayak Shein, Forever 21 dan yang lain itu Oke. lebih cepat lagi. Mereka misalnya untuk mendesain menggunakan AI gitu ya, Oke, artificial oke, ya. intelligence. Dia apa namanya sangat cepat menyesuaikan desainnya kepada permintaan pasar gitu ya. Nah, kalau menurut saya kombinasi teknologi dan kemampuan masyarakat di Jabar ini untuk mendesain sesuatu harus digunakan. Oke, Tapi oke. bagaimana menyambungkan itu dengan industri tekstil? Ini tantangan kita bersama. Iya, iya. Saya ada beberapa ide, tapi kalau saya utarakan di sini mungkin terlalu rinci. Iya, terlalu rinci, Tapi ya. yang kurang lebih seperti itu. Ya, jadi karena itu bisa sekaligus membantu banyak sekali anak muda kita yang memang punya kemampuan, Iya. cuman dia memang kayak stuck gitu ya di level Iya, iya. kecil, menengah, banyak kan kecil gitu ya. Iya. Jadi dia nggak bisa berkembang. nggak tahu mau upscaling kayak apa lagi Nah, gitu ya. bagaimana caranya? Nah, itu masalahnya. Jadi perlu ada kolaborasi antar pihak gitu ya. Jadi Iya. jadi itu saya kira teknologi digital itu sangat bisa membantu dalam hal itu karena dengan itu juga apa yang misalnya didesain oleh seorang perusahaan kecil dengan banyak anak muda di situ bisa dikerjakan dalam bentuk digital di perusahaan yang lebih besar gitu ya. Oh, iya, iya. Ya, iya, jadi betul, nyambung betul. gitu Iya, ya. Karena nyambung, jadi ya. daya inovasi, daya desain yang ada di UKM itu harus bekerja sama dengan industri besar. Tapi di situ perlu ada bisnis model baru gitu ya. Dan buat saya itu harus kita kombinasikan dengan kemampuan untuk cepat kita mengekspor itu barang-barang itu ke luar negeri atau juga dalam negeri. Kalau menurut saya misalnya kehadiran infrastruktur yang ada di Jabar, misalnya dengan airport yang ada di Bandung atau juga di Kertajati, itu bisa sangat membantu. Oke. Jadi logistik itu penting juga ya. Jadi kita harus ada bisnis proses, harus ada logistiknya juga, harus ada kerjasama antar pihak, ada UKM-nya, ada usaha industri besar. Nah, yang terakhir itu perlu juga kita perhatikan aspek lingkungan hidup, karena ini merupakan satu poin yang sangat penting di masa mendatang dan sekarang ini pun juga sudah menjadi diskusi antar pihak. Iya, iya. Kalau kita lihat yang tadi saya sebut hyper fast fashion itu. Itu mandatori itu ya? Atau Karena apa namanya? sudah terjadi gejala misalnya di beberapa negara di Afrika, karena itu selera generasi kan cepat berubah gitu ya. Itu material itu kan banyak murah-murah sekali. Iya. Ya. Sehingga dia setelah sekian lama bosen langsung nggak dipakai lagi menjadi sampah. Iya. Jadi sampah itu terakumulasi di beberapa negara di Afrika. Dari hyper fast fashion itu. Iya, iya, iya. Nah, idenya adalah bagaimana kita juga sekaligus memperhatikan material-material baru yang menekankan aspek keberlanjutan, sustainability. Oke. Sehingga sampah itu tidak menjadi sampah yang menjadi tumpukan, tapi dia bisa kita olah kembali. Ya, Bisa olah kembali menjadi tekstil baru atau bahan baku untuk tekstil baru. Ya. Berarti kan nanti karena Pak Ilham nanti harus menjadi gubernur di sini. Iya. Artinya kan Pak Ilham harus membuat kebijakan untuk menjembatani antara misalnya tadi Iya. antara UMKM dengan industri yang lebih besar untuk Betul. supaya itu menjadi inline gitu ya. Betul, itu benar. Karena tentu gubernur itu wewenangnya kan terbatas. Iya. Kalau kebijakan industri itu kan Nasional ya. di nasional. Iya. Sedangkan implementasi secara rinci kan di lokal, jadi bupati dan wali kota. Iya.
Sehingga perlu ada ada kerjasama antar pihak gitu ya, Iya, satu tim gitu ya. iya. Jadi tim terdiri dari pejabat pemerintah di sektor pemerintah pusat di Jakarta atau IKN, Iya, iya. kemudian ada juga yang sangat lokal di kabupaten dan kota Madia, dan gubernur itu kayak di antara semuanya gitu Iya, ya. betul. Dari jembatan gitu ya. Iya ya, kurang lebih kayak gitu. Sekaligus tentunya membantu semuanya. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang perlu digolkan, ya harus siap bantu, itu jelas. Oke, oke. Ya. Beralih ke politiknya, Pak. Oh silakan Ya, Pak. jadi itu tadi saya sampaikan tadi bahwa saya agak terkejut juga ketika muncul Iya. nama Pak Ilham itu Iya. di kancah politik Jawa Barat. Sebelumnya sama sekali nggak terpikir itu. Nah, Iya. sebenarnya sejarahnya gimana, Pak? Oh Awal mulanya gitu. iya, jadi awal mulanya baru beberapa minggu yang lalu, gitu ya. Oh, masih fresh Iya, banget ini. jadi sekarang mungkin kurang dari 6 minggu lah, kurang lebih 6 minggu yang lalu oke, ya, oke. 5-6 minggu. Jadi semuanya dimulai dengan adanya diskusi dengan saudara dan teman Iya. yang kita lakukan secara berkala. Kali ini kita mendiskusikan bagaimana kita mau melibatkan dirinya dengan pemerintah mendatang. Iya, Gitu ya. iya. Jadi ada usulan dari seorang saudara yang menyatakan bahwasannya ya kenapa tidak saya coba kali ini untuk ikut nyalon Iya. sebagai gubernur. Iya. Saya bilang wow ini kan ide baru. Saya belum pernah seperti itu. Belum pernah terpikir kan ya? Belum terpikirkan ya, tapi saya biasanya tidak terlalu serius mengenai itu. Dia bilang nggak apa-apa kali ini coba aja karena menurut pendapat saudara itu dinantikan adanya muka baru. Karena perlu ada yang baru. segar gitu Iya. ya. Saya bilang kepada saudara saya, bolehlah kita coba. Nanti coba melalui jaringan kita masing-masing, kita menghampiri beberapa partai politik dan mau melihat reaksinya kayak apa. Iya, iya. Jadi baik saudara dan teman-teman saya, mereka itu pergi ke teman-teman mereka masing-masing di beberapa partai. Yang kita tidak menyangka adalah ya respons yang Iya. sangat baik dari Partai Nasdem. Iya. Ya. Jadi saya mulai diskusi intensif sekali dengan Ketua DPW Nasdem di Jabar, Pak Saan Mustafa, Iya. dan 2 kali ketemu dan intensif ya itu. Kita Iya. benar-benar diskusinya panjang lebar, sangat mendalam. Kemudian setelah ketuanya 2 kali, saya dapat surat rekomendasi itu mungkin prosesnya kurang lebih seminggu lebih gitu ya. Cepat juga, Cepat Pak, ya. sekali. Cepat sekali. Tapi itu baru level DPW ya gitu. Iya, iya, iya. Kemudian surat itu ya menjadi dasar untuk DPP mengeluarkan surat juga dan itu hanya hitung hari. Jadi setelah kurang lebih ya 2 minggu lah gitu kurang lebih. Iya, iya. Mungkin kurang dikit saya sudah pegang surat rekomendasi Iya. DPP Partai Nasdem. Emang Nasdem ini penuh kejutan emang. Iya. Iya. Kali ini kejutannya Pak Ilham Habibie. Iya. Mantap. Jadi kurang lebih begitu. Itu ya? Jadi ya boleh dikatakan dari saya ada gerakan dulu. Iya. Gerakan itu disambut dengan Disambut. baik. Nah, Iya. kemudian pertanyaan berikut, kenapa Jabar, Pak? Jabar yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini yang tadi Iya, itu buat saya penting karena saya Iya. punya latar belakang yang Iya. memang cocok dengan Iya. keperluan Jabar yang mempunyai industri banyak sekali di sini. Iya. Jadi lebih dari 50% di Indonesia itu semuanya di provinsi ini. Dan menurut saya Jabar itu harus menjadi ujung tombak Indonesia emas. Itu adalah semboyan saya. Jadi Iya. ujung tombak kalau Indonesia mau jadi emas, menjadi negara maju, Jabar harus maju duluan gitu ya. Iya. Karena banyak industri di sini. Banyak Jabar sekali. menjadi ujung tombak Indonesia Emas tuh, Betul, teman-teman. betul. Ya. Ujung tombak Indonesia emas, Iya, betul. oke. Nah, yang itu kan lebih ke alasan eksternal gitu. Iya. Kalau internal saya ini memang banyak histori di Jabar. Iya. Saya lama tinggal di sini di Iya. Bandung. Saya lama kerja di sini sebagai profesional di PT IPTN yang Iya. sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. Saya juga pernah ngajar di sini ITB. Saya punya bisnis di sini, saya punya rumah di sini. Orang tua saya, mereka masa remajanya di Bandung, berkenalan di sini, menikah di sini. Orang tua mereka masing-masing juga punya rumah di sini, juga tinggal sampai dengan meninggalnya di sini. Saya punya banyak saudara di sini, jaringan teman banyak. Jadi saya ini KTP Bandung belasan tahun. Ya. KTP, oke. Sampai dengan tahun 2009 atau 10 saya masih bertempat tinggal di Bandung. Baru pindah ke Jakarta secara formal. Biarpun
Waktu ada beberapa tahun di mana saya banyak mondar-mandir di antara Bandung dan Jakarta, tapi keluarga tetap di Bandung. Oke, Pak. Nah, nanti kan begitu apa namanya risk flag-nya diangkat, Bapak kan sudah ada pesaing besar tuh ya di sini, Pak. Iya. Misalnya Pak Deddy Mulyadi. Misalnya, Ya, misalnya itu. Ya. Bagaimana Bapak? Ini kan nama yang sudah mengawali sejak bertahun-tahun yang lalu kan? Iya, betul. Saya kira pada prinsipnya di Indonesia ini dan dimanapun saja, kalau apa namanya orang yang baru mulai, ya tentu dia punya popularitas, elektabilitasnya itu masih di bawah orang yang sudah lama ada di Iya, tempat. betul. Tapi tidak berarti tidak bisa dikejar. Ya. Oke. Ada metodenya. Ya ada. Oke. Ada metodenya, itu jelas kita harus dengan media seperti saat Iya. ini, atau juga kita berjumpa dengan banyak orang, Iya. atau dengan tokoh, atau kita menggunakan sosmed. Ya. Ada banyak sekali cara untuk meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas. Kalau kita misalnya menghadapi petahana, yang bisa saja terjadi, menurut saya juga tidak mustahil orang yang baru mulai dia bisa menang lawan petahana. Itu udah banyak contoh lah Pak. Banyak ya? contoh lah, Ya, ya banyak. ya, Ya, jadi ya, itu bukan oke. satu hal yang mustahil gitu ya. Ya, ya. Saya juga menyadari bahwasannya di Jabar dan juga di tempat lain, masyarakat senang dengan muka segar gitu. Jadi Iya, mereka iya. sudah belum kenal ya. Iya, iya, iya. Dan mereka penasaran, mungkin perlu ada ide-ide baru Iya, iya. yang datang dari orang yang belum ada di dalam pikiran mereka, tapi iya. tentu harus mereka juga bisa terima ya. Tergantung dengan orangnya saya kira ya. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah itu saya masuk dalam kategori seperti itu. Ya. Jadi Pak Ilham harus sudah sedia amunisi ide baru ini. Iya, seperti yang tadi Tadi saya ya? sampaikan, Iya. ya, misalnya sebagai contoh. Ya, itu. contoh-contoh yang soal ya. industri ya. Tapi Soal kan industri ya. masih Ide banyak saya, lagi kan. ya tentu. Tapi begini, kalau ide-ide saya tentunya bukan saja di bidang industri. Iya, iya. Jadi bagi warga Jabar yang belum atau tidak ada aspirasi untuk masuk ke sektor industri, tentu itu juga akan diperhatikan. Jadi Iya, bukan ini saya semuanya industri yang lain diabaikan, bukan begitu Iya, gitu iya, ya. Bukan sama sekali tidak begitu. Tapi industri itu penting karena itu sebetulnya yang terjadi di situ adalah transformasi SDM. Iya, iya. SDM itulah yang membangun negara. Kalau kita lihat ya, saya kasih contoh. Kita lihat Korea. Kita semua kenal negara Korea kan. Iya. Di tahun 50-an, Korea itu taraf hidup, dia punya standar sama dengan kita. Karena mereka baru melalui satu perang saudara yang dahsyat gitu ya. Iya. Negara mereka hancur lebur. Hancur lebur itu. Benar-benar hancur lebur. Nah, kita lihat sekarang, jadi bayangkan tahun 50-an abad yang lampau, mereka sama dengan kita. Sekarang kita bandingkan sekarang dengan kita, mereka 10 kali lipat. Kita di $4.000 per orang per tahun, mereka mungkin 40.000 lebih. Iya, iya, iya. Jadi apa yang terjadi? Padahal Korea nggak punya SDA, sumber daya alam, sama sekali nggak ada. Iya. Dia hanya berdasarkan SDM, itu hanya bisa. Jadi karena dia punya SDM, dia bisa membangun industri yang kuat. Tentu dia juga punya pertanian, karena dia memang harus makan ya. Iya. Dan dia juga memperhatikan itu menjadi satu kayak sesuatu yang strategis buat mereka. Tapi mengapa mereka maju bukan karena pertanian mereka, Pas industri ya. industri. Iya. Tapi karena mereka begitu sukses memajukan industrinya, sektor-sektor yang kita mungkin anggap non-industrial juga mengalami adanya kemajuan. Apa? Oke. Drakor, Iya. K-pop. Iya, Tapi itu betul. menjadi industri, Pak. Iya. Karena yang penting adalah SDM-nya. Bagaimana mereka merencanakan, mengimplementasikan, dan meneruskan regenerasi dari misalnya drakor dan K-pop itu dengan cara industrial. Iya, iya. Karena mereka sudah mindset mereka sudah melalui satu proses industrialisasi itu. Jadi industrialisasi adalah bekerja dengan data. Kita menggunakan pendekatan ilmiah. Kita tahu proses, punya manajemen tertentu. Iya. Soft skill harus ada, tapi hard skill juga harus ada. Banyaklah yang kita belajar dari industri itu yang bisa kita terapkan di semua sektor yang mungkin kita anggap non-industri. Pertanian pun termasuk, perikanan termasuk, perkebunan termasuk, pariwisata pun termasuk. Nah, jadi itu yang kita harus lalui. Jadi industrialisasi itu adalah yang paling penting SDM-nya. Oke. Dengan itu kita bisa maju sebagai negara dan bangsa. Betul. Kalau punya SDM yang unggul. Oke.
eh, beberapa waktu yang lalu itu banyak komentar begini Pak. Ya, Dengan melihat adanya banyak judi online, ya, pinjol, ya. kekerasan, bullying, macam-macam itu, kemudian orang banyak meragukan apakah bisa kemudian Indonesia emas itu dicapai di 2024, Nah, 2045. ya betul. Menurut Saya Pak kira, Ilham gimana? ya, saya kira semua yang disebut oleh Pak Adi itu adalah ada kaitan langsung atau tidak langsung dengan yang saya sampaikan. Karena gejala itu terjadi karena memang dalam kenyataannya banyak orang nganggur kerja. Dia nggak ada pekerjaan. Jadi karena dia tidak ada pekerjaan, dia perlu adanya pendapatan. Mereka kadang-kadang udah begitu sengsara dia tidak lihat adanya cara lain daripada dia mencoba di judi online. Iya. Dia mungkin coba-coba menjadi ketagihan masuk ke jebakan. Pinjol juga demikian. Kenapa Iya. mereka pinjam uang? Karena mereka perlu uang. Iya. Kenapa mereka perlu uang? Karena pendapatan mereka tidak cukup. Yang ketiga itu tadi mengenai geng motor itu ya, Iya, ketidakamanan iya, 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 betul. di Bandung misalnya. Iya. Itu juga orang nganggur ya. Dan saya kira sebagian dari mereka juga mungkin tidak punya pekerjaan tetap. Iya. Jadi sebagian, saya tidak katakan semuanya, tapi sebagian daripada gejala yang disebut oleh Pak Adi tadi itu bisa kita kecilkan atau kita minimalkan dengan kita mendorong sektor ekonomi yang berkemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak. Betul. Nah, oke Pak, ini lebih ke pertanyaan berikutnya, lebih ke soal kejawabaratan. Iya, Iya. iya. Pengalaman pribadi apa dari Pak Ilham yang kemudian apa namanya, yang membekas, sangat membekas itu kemudian, oh saya ini bisa disebut orang Sunda nih, gitu, misalnya Wah. gitu. Meskipun saya tahu Bapak orang darah Gorontalo ya. Sebagian, Sebagian. yang kecil, bagian besarnya Jawa. Oke. Iya, Oh, ibu iya. saya kan Jawa, Oh Bu, iya iya iya. bapak setengah Jawa. Bapak sengaja. Oh, Ya, berarti ibunya Gorontalo bapak sedikit Jawa, kali. Oke. tapi dua-duanya lama di Bandung gitu ya. Oke. Jadi kalau keluarga ibu itu merantau dari Jawa Tengah ke Jawa Barat tahun 50. Jadi ibu itu besarnya di Bandung. Iya. Adik-adiknya ibu sampai sekarang masih banyak kan di Bandung, dan mereka ya memang turunan Jawa tapi mereka semua berbahasa Sunda. Oke, Gitu. berarti kan alam yang melingkupi itu kan Sunda Pak ya berarti ya. Saya kira saya terus terang masih harus banyak belajar mengenai Sunda. Iya. Tapi saya sudah tahu lumayan banyak juga. Tapi ya saya masih harus banyak belajar. Iya, Ya, iya. itu jelas. Ya. Apa Pak yang pengalaman yang membekas di Pak Ilham sebagai Kalau pengalaman saya kan semuanya dari dunia kerja dan dunia akademia. Iya. Ya. Jadi saya bekerja misalnya di IPTN, banyak teman-teman saya tuh orangnya ya memang orang Sunda dari sini. Saya ngajar di ITB juga ada orang Sunda di situ juga. Ya, jadi saya pengalaman saya melalui interaksi. Iya, iya. Saya juga aktif di cukup banyak organisasi. Iya, iya. Misalnya di organisasi agama seperti organisasi yang kita kenal sebagai ICMI, It's me, ya. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, atau juga di organisasi yang saya dirikan sendiri, atau saya penggagasnya didirikan oleh NU, Muhammadiyah, MUI, dan ICMI juga, itu namanya ISMI, Ikatan Saudara Muslim se-Indonesia. Iya. Saya ketua umumnya di ISMI, sudah ketiga kalinya. Saya ketua Dewan Pakar di ICMI. Saya juga ketua umum mendatang di Persatuan Insinyur Indonesia. Waduh. Saya juga kadin di Berapa lembar di buku ini? banyak sekali. Organisasi saya sekali. aktif, saya orang aktif ya. Kenapa saya sebut itu? Iya. Di semua organisasi yang saya pernah pimpin atau masih pimpin, saya selalu lihat Jabar selalu termasuk yang paling aktif. Oke. Jadi di situ saya banyak pengalaman ya. Saya lihat orang Jabar itu punya spirit yang tinggi. Dia mau mencapai sesuatu ya. Iya. Jadi dan dia terorganisasi dengan baik. Dan kesundaan yang saya kenal itu ya kesundaan di level mungkin ya organisasi ya, orang Iya, iya. profesional. Iya, iya. Itu saya kenal dan saya familiar dengan itu ya. Dan apa namanya itu adalah pengalaman saya dengan orang Sunda gitu. Jadi Iya, iya. saya lihat itu sangat terorganize dengan baik sekali ya. Dan mau kerja, itu yang saya tahu ya. Mau kerja. Jadi di semua organisasi yang tadi saya sebut itu kan saya lihat kan selalu ada organisasi wilayah, selalu aktif. Selalu aktif. Kalau saya bandingkan, mohon maaf, dengan organisasi lain, provinsi lain, itu termasuk top 3 lah. Oke. Itu Jabar, itu termasuk yang paling aktif. Oke, oke. Selalu. Oke. Tadi Pak Ilham menyinggung tentang Pak Habibie dan Bu Ainun ya. Iya. Nah, ini kan ini
sebagai anak, nah, bagaimana komentar Pak Ilham ketika generasi sekarang itu lebih mengenal Pak Habibie dan Bu Ainun lewat film, bukan seketika beliau menjadi presiden. Iya, iya, iya. Apa komentarnya, Pak? Nah, saya kira banyak komentar kepada saya dari kaum laki-laki. Dia bilang, wah Oh, ini gitu? filmnya berat buat saya saja, tolak ukurnya Pak Habibie. Iya. Jadi istri saya selalu ngomelin saya, kamu tuh nggak kayak Pak Habibie gitu. Gawat itu. Buat kita sebagai laki itu beban gitu. Beban. Tapi ya saya kira contoh mereka Benchmarknya memang terlalu tinggi. sangat baik ya. Mereka Iya. sebagai pasangan itu benar-benar sehati sejoli Iya, gitu iya. ya. Jadi dan Bapak sangat-sangat menderita, dan saya saksi hidup karena saya juga mendampingi Bapak sekali waktu Bapak menjadi duda itu ya. Jadi dalam tahun pertama setelah Ibu wafat itu setahun lebih saya tidur sebelah Bapak. Oke. Tiap malam. Ya. Jadi saya mendampingi Bapak karena saya lihat Bapak saya sangat-sangat sengsara dan sangat boleh dikatakan hampir depresif gitu ya, karena Ibu tidak ada lagi. Jadi sebagai terapi, para dokter memang menyarankan Bapak untuk menulis buku itu, Habibie dan Ainun. Oh, oke. Jadi itu adalah hasil daripada terapi. Sebenarnya terapi yang diajukan oleh para dokter ya. Iya. Jadi para dokter katakan kepada Bapak, daripada Bapak minum obat, udahlah nulis buku aja, nanti itu duka itu bisa dilepas. Iya, iya. Masuk ke dalam format buku. Ternyata buku itu menjadi bestseller kan? Iya. Jadi bestseller. Saya sendiri dengan Bapak kita keliling se-Indonesia itu ke banyak toko buku, Bapak tanda tangan, wah banyak sekali masyarakat datang. Kemudian di fase berikutnya, buku itu menjadi film. Bapak semula agak kurang familiar dengan bidang film ya. Tapi ada satu perusahaan yang Bapak kenal karena mereka dulunya ada produk mereka yang Ibu sangat gemari. Ya. Oke. Itu Cinta Fitri. Cinta Cinta Fitri Fitri, itu ya. adalah sinetron dan Ibu Sinetron sangat yang- suka dengan itu. iya. Jadi Bapak dan Ibu sangat mengenal dengan perusahaan yang atau production house Iya. yang membuat seri Cinta Fitri itu, dan mereka lah yang membuat Habibie Ainun sebagai film. Film layar lebar gitu. Dan itu kan sangat sukses, dan melalui itulah masyarakat kita mengenal Bapak dan Ibu bukan sebagai orang pejabat saja atau juga orang yang memang dikenal sebagai teknokrat atau industrialis, tapi juga sebagai manusia memang yang mempunyai hidup dengan boleh dikatakan pasang surut yang memang merupakan hidup Iya. kita ini, dan bagaimana mereka sebagai pasangan itu melalui pasang surut hidup kita ini. Itu yang paling penting pesan yang kita peroleh dari film Habibie dan Ainun. Bagaimana caranya, dan pasang surut mereka kan benar-benar sampai ke setinggi-tingginya gitu ya. Saya kira boleh Highest dikatakan level itu ya. Bapak dan Ibu tidak pernah menyangka dan tidak pernah ada rencana untuk menjadi presiden ya. Jadi itu memang situasi dan kondisi gitu ya. Iya. Tapi waktu Bapak menjabat sebagai menteri, ide itu tidak pernah ada. Jadi itu memang karena situasi dan kondisi, saya kira sejarah kita ketahui kenapa itu Iya. terjadi. Tapi ya Bapak memang sebagai orang profesional, teknokrat, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini pun kita juga melihat bahwasannya apa yang dulu dimulai oleh Bapak itu ternyata sebagian besar itu mempunyai dampak yang sangat baik buat negara bangsa kita. Ya, sip. Pak Ilham, yang terakhir, mungkin bisa memberikan pesan kepada anak-anak muda Jawa Ya. Barat, Pak. Ya, Silakan, ya. Bapak. Begini, teman-teman, rekan-rekan generasi muda di Jabar ini, saya kira yang penting, yang paling penting kita punya itu adalah kepercayaan diri. Janganlah kita pikir karena kita lagi punya masalah, kita nggak bisa keluar dari masalah itu. Janganlah kita berpikir kalau kita punya impian, kita tidak akan bisa mewujudkan impian itu. Kalau saya mengacu kepada bapak saya, almarhum, beliau selalu kritik kepada kita sebagai bangsa seperti ini. Beliau katakan, kita semuanya kenal negara Singapura kan. Singapura buat bapak itu adalah satu titik merah di peta dunia. Titik merah, jadi merupakan satu titik aja. Bapak menggambarkan Singapura sebagai dalam bahasa Inggris red dot, titik merah. Ya. Tapi bangsa Singapura itu bisa berpikir dan merencanakan masa depan yang sangat besar. Jadi dia kecil tapi berpikir secara besar.
kalau kita, kritik Bapak itu selalu kepada kita, negara begitu besar tapi cara berpikirnya kecil. Jadi jangan kita heran kalau kita hasilnya juga tidak besar, kecil, karena kita pikirnya kecil gitu ya. Nah, kita memang pertama harus punya BD, tapi tentunya kalau kita sudah punya rencana besar, itu juga dengan otomatis menjadi kenyataan. Kita harus bekerja keras sekali. Mau belajar sampai belajarnya tidak ada hentinya. Itu belajar tidak berhenti dengan kita lulus sekolah atau lulus universitas. Kita sepanjang umur sampai kita mati harus tetap belajar. Karena selalu ada hal-hal yang baru. Tidak berarti kita kembali ke sekolah, tapi kita belajar ya bisa sambil kerja, sambil kita beraktivitas. Itu selalu ada proses belajar. Berarti kita harus juga jujur kepada kita bahwasanya kita memang ini baru dan itu mungkin lebih baik daripada apa yang saya lakukan. Ya udah kita mengubah diri sesuai dengan apa yang kita belajar. Nah, jadi kita tetap belajar. Selain dari itu, yang juga penting itu adalah bagaimana kita menghadapi kegagalan. Karena itu sering terjadi dalam hidup. Jangan menyerah. Jangan menyerah dan jangan kita lelah. Susah saya tahu ya. Apalagi kalau kita gagal kita dicemooh oleh teman-teman ya. Kamu gagal dan sebagainya, kita malu. Nggak usah malu. Kegagalan adalah satu pelajaran yang kita harus ambil hikmahnya agar supaya kita coba lagi, insya Allah berhasil. Dan kita nggak boleh menyerah. Kegigihan itu, daya juang itu penting sekali untuk kita mencapai tujuan. Kita harus semuanya seperti itu, dan apalagi anak muda. Karena anak muda itu belum ada beban-beban lainnya seperti orang yang seperti saya sudah punya usia tertentu, kita sudah ada keluarga, kalau kita banyak pertanggungjawaban di pekerjaan kita dan sebagainya. Dan oleh karena itu saya kira memang anak muda lah yang mestinya PD-nya dan juga bukan PD saja, tapi dia harus kerja keras, harus mau belajar, tidak kenal lelah dan menyerah, daya juang harus tinggi. Itu saya kira penting. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan, tapi saya hakul yakin bahwasanya orang Indonesia pada dasarnya bisa. Asal dikasih kesempatan. Itu yang penting. Karena kita sudah seringkali membuktikan kepada dunia, kepada diri kita sendiri bahwasanya kita mampu. Saya kasih contoh pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 kita lihat penerbangan perdana dari N250 Gatot di sini, di Bandung, di PT IPTN. Itu simbol buat saya untuk tinggal landasnya industri kita menunjukkan kepada dunia bahwasanya orang Indonesia mampu membuat produk yang kompleks. Industri dirgantara pesawat itu memang bukan sembarangan produk. Tidak semua negara bisa. Kita bisa, asal dikasih kesempatan. Namun, untuk mencapai itu tidak jatuh dari langit. Perlu kerja keras selama 19 tahun waktu itu. Karena PT IPTN didirikan tahun 76, 95 abad yang lampau saat itu terbang. Jadi 19 tahun diperlukan untuk merencanakan itu, untuk mengimplementasikan industrinya, untuk melatih banyak orang menjadi teknisi, operator, buruh, pekerja yang mampu mengirim ribuan orang ke luar negeri atau juga di dalam negeri, diberikan beasiswa untuk mereka menjadi insinyur atau apapun yang diperlukan untuk bisa mendesain dan membuat pesawat. Sekaligus juga kita harus investasi ke banyak alat-alat untuk pengujian, untuk penelitian. Pemerintah pusat pun waktu itu diperkuat dari segi kemampuan untuk membuat peraturan yang memang mendukung dan sebagainya. Ini adalah satu upaya kelompok, upaya yang lintas sektor gitu ya. Dan hanya dengan satu perjuangan seperti itulah yang memang merupakan satu hal yang bukan mudah, bukan murah, dan agak jangka panjang kita bisa mencapai tujuan. Pak, mohon maaf, kenapa pakai 2 jam tangan, Pak? Oh, ya ini sebetulnya ada kaitan dengan Bapak almarhum. Ini Bapak jam tangan Bapak yang Bapak mengenakan jam tangan ini sewaktu Bapak meninggal. Merek apa itu, Pak? Rolex. Rolex ya. Ya. Jadi Bapak berpesan kepada saya untuk selalu mengenakan jam ini. Oke. Kali ini jam tangan saya sendiri dan ini
jam tangan plus karena dia tersambungkan dengan handphone. Oke. Jadi ini Smartwatch untuk ya, mengenal ya. smartwatch, ini Apple Watch, Apple smartwatch. Watch. Di sini ada jadwal saya. Oke. Kalau saya olahraga juga terukur di sini semuanya ada. Kalau ini ya memang untuk mengenang Bapak. Oke. Kalau ini benar-benar jam, kalau ini jam tangan plus. Jam tangan plus. Oke. Ya, karena dia bukan jam saja, kayak komputer kecil sebetulnya. Oke. Ya. Oke, nah ini betul tuh. Oke, Tribuners, itu tadi wawancara saya dengan Pak Ilham Akbar Habibie, calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai Nasdem. Ini wawancara terlama saya, Pak. Wah, maaf. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya Kan bisa dipotong-potong nanti. sebenarnya saya kepingin lebih lama lagi, Wah. tapi saya yakin itu nggak mungkin ya. Karena Iya. mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi. Boleh kan Ya, saya orang siap. Bandung. Iya, siap. Saya tiap Kamis dan Jumat ada di Bandung. Oke, nanti kita bikin Dan jadwal mungkin lagi nanti ya. kalau kalau misalnya semuanya berjalan dengan sebagai mestinya, sudah menjelang pendaftaran atau apalagi kalau sudah bulan Agustus ke atas, Iya. udah full di Bandung, Ya. atau full di Jabar. Saya kira masih banyak lagi yang bisa kita korek dari Pak Iya. Ilham Habibie karena kata orang-orang YouTube itu isinya daging semua gitu. Oke, begitu Tribuners, terima kasih sudah nonton wawancara kami. Terima kasih, kita akan bertemu lagi dalam acara yang sama, wawancara dengan tokoh yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih, salam Tribun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Wah, Pak Adi. mantap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.